Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para peserta panel satu untuk simposium share. Sebelumnya kami sampaikan mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis, maka kegiatan sedikit mundur. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada panel ini kita akan bersama-sama mereview terkait implementing the current technology and digitalization in emergency department, di mana nanti kita akan bersama 3 narasumber. Mungkin saya sapa dulu. Di sini beserta kita ada Dr. Bowo Adianto, kemudian spesialis anestesi, ada Dr. Andri Oktavalen sudah bergabung dalam Zoom, dokter. Sudah dok. Oh ya, baik, terima kasih dokter. Selamat siang. Kemudian ada Dr. Rif Dani, spesialis anestesi. Apakah sudah bergabung dalam room Zoom? Baik, mungkin nanti akan menyusul. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama. Nanti kita pertama adalah materi terkait bagaimana menerapkan clinical practice guideline yang berbasis digital di IGD. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Bowo Adianto, spesialis anestesi. Kemudian selanjutnya adalah terkait bagaimana peran point of care ultrasonografi atau lebih familiar dengan kita sebut fokus ya dalam pelayanan di IGD. Nanti disampaikan oleh Dr. Andre Oktavalen, spesialis emergency. Dan kemudian bagaimana manajemen terkini untuk mengatasi problem airway sulit pada pasien kritikal, nanti akan disampaikan oleh Dr. Rif Dani, spesialis anestesi. Mungkin untuk sesi pertama akan dimulai dengan sesi dari Dr. Bowo. Beliau adalah Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUP Dr. Sarjito dan juga Ketua Perdatin Cabang Yogyakarta. Mungkin untuk mempersingkat waktu bagi Dr. Bowo Adianto, waktu 20 menit kami persilakan, dokter. Selamat siang peserta webinar semuanya. Pembicara panel Dr. Andre Oktavian, Dr. Ifdani, dan juga moderator Dr. Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang hari ini kebetulan saya diminta menyampaikan materi mengenai digitalisasi PPK, panduan praktek klinis ALTEM ya, Acute Life Threatening Event Management di IGD Rumah Sakit Dr. Sarjito. Mohon maaf masih menunggu slide-nya. Ya. Slide-nya mohon ditampilkan. Slide-nya belum. Ini next-nya. Nggak bisa. Mana? Keluar lagi. Belum. PowerPoint-nya. Ini. Next-nya nggak bisa. Next-nya pakai apa?
Ya, next. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi izin menyampaikan ya dari mengenai standar PPK emergency ini beberapa waktu yang lalu sudah dari Rumah Sakit Dr. Sarjito kami sudah mendesain, dan kemarin di acara kompetisi emergency ini kita launching ya, baik dari dalam bentuk buku maupun nanti ada yang program digital yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Slide. Jadi latar belakangnya bahwa medical error ini masih menjadi masalah di IGD rumah sakit kita di Indonesia juga tentunya, karena tentu yang pertama adalah bahwa pasien-pasien di IGD ini permasalahannya kompleks ya, akut, memerlukan monitoring kontinu. Yang kedua tentunya kompleksitas masalahnya, pasien-pasien dengan komorbid, dan juga multidisiplin tim, multimedikasi dan lain-lain. Di mana di sini bisa kita lihat ya bahwa medical error ini masih menjadi masalah di dalam dunia kesehatan ya. Bahkan di tahun 2013 ini ada sekitar 210.000 sampai 400.000 kematian ini dihubungkan dengan medical error. Slide. Nah, IGD kami sendiri di Rumah Sakit Sarjito merupakan IGD rumah sakit rujukan yang tentunya pasien-pasien dengan permasalahan yang kompleks. Kemudian juga rumah sakit pendidikan di mana ada siswa didik baik residen, koas maupun siswa keperawatan yang sedang belajar di unit kami ini. Slide. Nah, tentunya menjadi tantangan ya buat kami bahwa apa yang ada di dalam pelayanan dengan apa yang dalam pendidikan ini harus sinergi ya. Artinya harus pelayanan dan pendidikan ini harus sinergi ya. Karena tadi bahwa siswa didik ini menjadi bagian dari layanan emergensi di rumah sakit kami. Sehingga di sini diperlukan ya suatu inovasi edukasi yang efektif dan efisien. Slide. Nah, safety culture di IGD ya. Jadi di IGD sendiri tadi saya sampaikan ya bahwa medical error itu di rumah sakit itu paling banyak adalah di unit-unit yang perawatan pasien kritis ya, termasuk di IGD atau di ICU. Nah, di mana di IGD ini terkadang yang dianggap sebagai error itu adalah hal-hal yang sifatnya mengerikan ya, seperti pasien jatuh, pemberian obat salah, atau pasien operasi salah sisi dan seterusnya. Tetapi banyak hal yang dilupakan. Misalkan ada data yang menunjukkan bahwa 50% pasien-pasien di ICU atau di emergency ini tidak mendapatkan terapi sesuai dengan evidence base ya. Dan ini sebenarnya mempresentasikan masalah yang lebih besar ya. Ini ada gambar gunung es, artinya apa, yang kelihatan ini sebenarnya lebih kecil. Yang lebih besar ini tadi ya, salah satunya adalah bagaimana pasien-pasien kita itu tidak mendapatkan terapi sesuai dengan evidence base. Sehingga implementasi evidence dalam praktek ini sebenarnya suatu tantangan buat kita semuanya. Slide. Nah, tentunya telah diatur ya dalam peraturan Kementerian Kesehatan tentang bahwa seorang tenaga medis, dokter gigi ini harus melakukan pelayanan sesuai standar. Nah, kemudian juga telah dibuat suatu pedoman ya bahwa PPK ini, panduan praktek klinis maupun SPO ini harus disusun ya di dalam rumah sakit. Nah, kendalanya banyak yang suatu PPK ini sekedar syarat-syarat ya, syarat akreditasi, syarat standar UGD misalkan, tetapi tidak betul-betul diimplementasikan ya di praktek klinis. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Slide. Nah, kemudian di dalam konteks pasien kritis ya, ini agak sedikit berbeda ya, karena PPK ini bisa menjadi suatu hal yang kita sebut sebagai cognitive aid. Nah, ini yang masih terbilang hal yang baru di sebagian besar dari kita, bahwa cognitive aid itu apa? Ini adalah suatu alat bantu kognitif ya. Kenapa? Karena pada situasi
emergensi, suatu situasi kita menangani pasien kritis, kadang-kadang ingatan kita, memori kita ini sangat bisa terganggu ya karena kondisi-kondisi tertentu ya, baik suatu proses yang akut dari penyakitnya maupun kondisi-kondisi kita seperti kelelahan dan seterusnya, sehingga perlu alat bantuan kognitif ini. Nah, ini contoh ya yang dicontohkan di suatu kamar operasi. Ini ada suatu standar yang seperti kalender ini yang kalau ada kejadian kegawatan ini bisa diakses ya untuk mendapatkan informasi apa yang harus dilakukan, dan ini sebenarnya mengacu atau mencontoh pada industri seperti pesawat terbang, pilot dan yang lain ya. Lanjut. Nah, ini ya yang betapa pentingnya sebenarnya safety sebagai bagian dari pelayanan yang berkualitas ya. Jadi artinya yang pertama, pasien-pasien yang kita tangani di IGD itu harus selamat dulu ya. Tetapi yang kedua tentunya tidak hanya selamat, tetapi kita harus mengacu kepada best evidence base ya, yang terbaik. Sehingga tidak ada lagi terapi-terapi yang tidak perlu, yang mungkin itu sangat merugikan dari sisi cost dan nilai yang diberikan kepada pasien kita. Lanjut slide ya. Nah, kami mencoba mendesain PPK Altem ini yang seperti janji kami ya, di pelaksanaan simposium dan workshop nanti akan dibagikan ke seluruh peserta workshop maupun simposium. Jadi kami mendesain PPK emergency, tetapi ruang lingkupnya dewasa, mengacu kepada best evidence practice, dan ini kita susun secara sistematis, mencakup sebagian besar masalah yang dibutuhkan tata laksana di IGD. Dan ini kita harapkan memang mampu laksana diterapkan di IGD Sarjito, meskipun nanti berbeda ya kalau di rumah sakit tipe yang di bawah Sarjito mungkin, tapi mungkin ada penyesuaian-penyesuaian. Dan tentunya ini sudah dikaji oleh komite medik rumah sakit. Lanjut. Nah, ini referensi-referensi yang kami acu berdasarkan referensi-referensi dari emergency dan critical care ya. Sehingga apa? Kami berharap bahwa tidak ada lagi sebenarnya ya perbedaan pendapat ya di dalam multidisiplin tim di IGD ini, baik misalkan bedah, anestesi, spesialis emergensi, penyakit dalam, bahwa sebenarnya protokol emergensi ini ya satu ya. Jadi kalau penanganan katakanlah asma berat, penyakit dalam, anestesi, SPM ya sama standarnya ya, tidak berbeda. Begitu maksud saya. Slide. Nah, ini ya PPK yang kita susun ya. Jadi logika emergensi itu adalah pasien dengan tanda dan gejala emergensi akan datang ke UGD, sehingga kita harus menyusun suatu protokol atau alur ya, tata laksana pasien sesak nafas, kejang, hipotensi dan lain-lain. Ini ada 12 sampai 15 PPK yang sudah kita susun ya. Kemudian ada prosedur resusitasi yang kita lakukan ya. Nah, ini ada misalkan intubasi, pemasangan LMA, pemasangan arterial dan lain. Ini ada sekitar 10 PPK. Kemudian ada terapi suportif juga, misalkan cairan, terapi oksigen dan seterusnya. Nah, yang spesifik ini ya baru masuk ke penyakit ya, berdasarkan organ sistem. Nanti ada respiratory disorder, cardiac disorder, neurologi dan lain-lain. Jadi memang cukup berat kegiatan kita ini, tetapi kami memang menyadari betapa pentingnya standarisasi yang harus diterapkan di IGD kami. Slide. Nah, ini ya. Kemudian dari PPK itu kami bentuk digital ya. Kenapa kami bentuk format digital? Karena ada beberapa hal. Yang pertama tentunya aksesnya lebih cepat. Maaf ya. Format digital kami kita bikin ada 2 format yang bisa diakses melalui handphone ya, mobile phone, maupun yang bedside ya. Yang bedside ini yang nanti di rumah sakit kami ditaruh di UGD ya, dimana dengan format digital ini kita bisa akses cepat, praktis ya, lebih murah ya karena tidak harus print kertas. Kemudian bisa diupdate kapan saja ya, karena alat ini kalau diupdate nanti akan tinggal
langsung update untuk bab yang kita update saja, jadi tidak perlu mengganti keseluruhan. Dan ini media belajar yang lebih interaktif tentunya, dan sebagai alat bantu kognitif tadi, kalau di Padset bisa membantu kalau ada hal-hal yang terlupakan ya, kita kurang lupa atau hal-hal yang esensial itu tidak terlupa begitu. Slide. Nah, ini contohnya penggunaan kami Cognitive Aid di dalam proses resusitasi, di mana ini ada misalkan ada penanganan pasien ya. Nah, kemudian saat pasien sudah stabil, kita akan mengecek ya apa-apa yang kita lakukan ini apakah sudah sesuai dengan PPK yang kita susun atau belum ya. Karena beberapa setelah kita cek ada hal-hal yang belum kita lakukan misalkan gitu ya. Slide. Nah, ini nanti ya format yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibagikan ke seluruh peserta simposium share juga, di mana nanti halaman utamanya seperti ini ya, ada start. Kemudian nanti kalau start ini akan masuk ke menu-menu utama ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tanda gejala emergensi di sini, ada basic principle emergency di sini, ada prosedur-prosedur ya, ada drug obat-obatan, kemudian ada juga tentang spesifik tadi ya, penyakit spesifiknya. Nah, ini kira-kira secara dimensi dari Padset alat yang kita desain. Jadi intinya kalau dulu mungkin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ada algoritma henti jantung kemudian ditempel di dinding UGD gitu ya. Intinya seperti itu ya. Intinya mungkin supaya mudah diakses pada saat kita memerlukan informasi tersebut. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Kalau kita masuk ke specific disorder misalkan, ya nanti ada tinggal pilih kita mana yang kepengen kita akses ya. Misalkan kita pilih endocrine disorder ya. Nanti akan masuk lagi pilihannya ya. Ada ketoasidosis, ada hipotiroid, ada hipertiroid dan seterusnya ya. Kalau kita cek misalkan KAD gitu, kita akan masuk ke dalam ketoasidosis diabetik ya. Di sini kita bisa pilih ya, apakah langsung manajemennya, apakah diagnostiknya, apakah definisi klasifikasi, patofisiologi juga bisa kita lihat ya, apa patofisiologi dari KAD ini. Nanti ada referensi-referensi yang bisa kita lihat dari mana info ini kita ambil. Lanjut. Nah, ini contoh ya yang sudah kita susun. Nanti tadi ya kita milih diagnostiknya, patofisiologi atau manajemennya. Ya, kalau manajemen kita berbentuk checklist ya, bahwa oh ini sudah kita lakukan, oh ini sudah, ini belum dan seterusnya ya. Jadi ini memudahkan kita apa-apa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum ya. Lanjut. Nah, kemudian obat ya, ini nanti obat berdasarkan abjad ya. Jadi misalkan A ini nanti ada adrenalin mungkin obat-obat yang sifatnya life threatening ya, ini bukan obat-obatan yang untuk istilahnya yang pasien stabil ya. Jadi obat-obat yang ada di sini itu benar-benar yang ya adrenalin, epinefrin, dopamin, doputamin dan seterusnya yang memang untuk pasien-pasien dengan kondisi kritis. Kemudian kita juga ada video pembelajaran ya. Jadi kami ada channel ya namanya Altem Indonesia. Jadi dalam salah satu Windows yang bisa dipilih itu adalah video pembelajaran ya. Nanti ada beberapa video yang teman-teman bisa akses. Lanjut. Nah, tujuannya adalah satu sebagai alat bantu kognitif ya. Tadi alat bantu kognitif itu seperti membantu checklist gitu ya. Sebagai alat bantu penegakan diagnosis tentunya ini supaya mengurangi diagnostic error. Alat bantu terapi medis ya, mengurangi variabilitas dan medication error. Jadi nanti misalkan penyakit tertentu ya memang obatnya itu yang direkomendasikan. Kalau diberikan di luar itu berarti itu adalah suatu variabilitas yang mungkin tidak perlu ya. Kemudian mengurangi senjangan atau gap ya tentang antar multidisiplin ya. Misalkan penyakit dalam, bedah, obskin dan lain-lain berbeda pendapat, nanti akan kembali ke PPK yang ada di rumah sakit bahwa oh ya ini yang menjadi acuan. Sebagai alat bantu komunikasi ya, kalau semua sudah seragam dengan PPK-nya, artinya antara perawat, dokter, multidisiplin ini akan sama bahasanya sehingga mengurangi communication error ya. Dan alat ini bisa sebagai alat bantu edukasi ya, tentunya residen, fellow, mahasiswa kedokteran ya. Dan ini sangat
menarik karena program digital ini adalah apa yang diajarkan oleh mahasiswa ini selama mereka menjalani masa pendidikannya ya. Jadi mereka mempelajari saat pendidikan dan saat diterapkan itu menjadi standar di rumah sakit ya. Lanjut. Nah ini ya, program ini kami teliti ya, bagaimana supaya suatu PPK dengan digital ini bisa meningkatkan implementasi PPK yang ada di UGD. Lanjut. Nah ini penelitian kami, lanjut saja. Ini metode-metode kami bekerja secara tim untuk melihat ya, kalau PPK ini ada, itu problem apa yang mungkin bisa membuat gagal ya. Makanya kita mengantisipasi supaya tidak gagal. Lanjut. Nah ini tahapan-tahapannya, lanjut. Nah intinya nanti kami ada potensi kegagalan dan optimalisasi. Misalkan potensi kegagalannya karena kurangnya pentingnya PPK tadi. Kemudian gagalnya lagi karena kurangnya komitmen, karena peran unit yang kurang, tidak proaktif dan lain-lain. Nah ini yang harus dioptimalisasi, bagaimana kami tahapan dengan organisasi, sosialisasi dengan manajemen, sosialisasi dengan satker dari UGD sendiri, multidisiplin ini menyampaikan bahwa pentingnya suatu PPK diterapkan di rumah sakit. Slide. Kemudian dari PPK-nya sendiri juga kita harus melihat ya, bahwa PPK itu harus benar-benar high quality ya, yang mudah diakses ya, disusun bersama-sama oleh tim dan lain-lain ya, sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi penolakan misalkan dari tim-tim yang bekerja di UGD terhadap standar yang kita susun ya. Tentunya nanti harus dimonitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Lanjut. Nah ini metode pengukuran, memang mohon maaf ya, alat ini memang belum lama kita aplikasikan, sehingga kami masih dalam tahap pengumpulan data selama proses kita menerapkan PPK yang ada di rumah sakit kita. Lanjut. Nah optimalisasi failure-nya ini contohnya salah satu ya. Kenapa? Karena suatu PPK itu harus dilatihkan terlebih dahulu sebelum diterapkan. Nah ini contoh, kami ada adik-adik koas ya, ini sedang belajar menerapkan PPK yang kita susun itu, karena PPK itu menjadi modul juga, modul koas dan residen ya, sehingga sebelum mereka ke pasien mereka harus belajar di dalam simulasi yang kita desain ya. Jadi kami punya ruang simulasi in situ, ruang simulasi yang seperti ICU ini ada di ICU betul ya, sehingga ini membantu dalam proses edukasi untuk adik-adik kita. Lanjut. Nah ini ya, kita juga mendesain suatu pelatihannya ya, dari PPK yang kita susun itu kami menyusun suatu pelatihan berbasis simulasi yang kita namakan ALTEM ini ya, Acute Life Threatening Event Management, dan ini sudah menjadi pelatihan wajib untuk mahasiswa kedokteran dan residen anestesi. Lanjut. Nah kita tadi ya, untuk optimalisasi salah satunya kita membuat video edukasi PPK ya, misalkan henti jantung, kita membuat video tentang henti jantung dan seterusnya. Lanjut. Kurang 2 menit Dokter Bowo. Nah ini kemudian kami merasa sangat efektif ya pembelajaran dengan video ajar ini ya. Jadi misalkan ini adik-adik semuanya melihat video pembelajaran kita, dan ini akan lebih efektif dalam proses pembelajarannya. Lanjut. Ini timnya, lanjut. Nah ini roadmapnya ya. Jadi kami berharap program ini nanti akan tidak hanya di rumah sakit kami ya, tetapi nanti akan berkontribusi terhadap pengembangan ya pasien safety di IGD, tidak hanya di Yogyakarta ya, tapi mungkin di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah ini tantangan berikutnya ya, kami akan mencoba mengintegrasikan PPK ini dengan e-medical record ya. Lanjut. Nah ini yang langkah-langkah yang sudah kita coba ya, di mana kita bersama-sama dengan KIGD di seluruh rumah sakit di DIY berkomitmen ya, bahwa PPK ini nanti bisa
terapkan di IGD di seluruh Yogyakarta. Lanjut. Slide. Nah, ini kami juga sudah audiensi dengan kepala dinas, dengan ketua ID Jogja ya, dengan dekan UGM juga ya. Jadi bahwa standar ini nanti akan kita coba disandarisasi di tingkat Fakultas Kedokteran maupun di UGD rumah sakit di Yogyakarta. Lanjut. Nah, alhamdulillah program ini juga kemarin mendapatkan penghargaan dari Persi Award ya, baik dari sisi teknologi digitalnya maupun dari pelatihan Altemnya. Lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktunya karena waktu juga. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bowo, materi yang sangat menarik sekali mengenai cognitive aid terkait PPK di IGD. Nanti mungkin untuk diskusi akan kita lakukan di akhir sesi ya Dok ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu mengenai role of point of care ultrasonography in emergency department. Apakah bisa ditayangkan CV dari Dr. Andre? Baik, Dr. Andre Octavian, spesialis emergency. Beliau merupakan direktur pelayanan di Rumah Sakit Immanuel Bandung dan juga staf medis spesialis emergency di Rumah Sakit Immanuel. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Andre Octavian. Estimasi Baik, waktu terima 20 menit kasih. Dokter. Ya. Izin untuk berbagi dan share screen. Untuk mempersingkat waktu, selamat siang. Terima kasih tadi Dr. Bowo sudah buat latar belakang bahwa emang latar belakangnya di IGD adalah sering medical error. Nah, ini adalah salah satu upaya kendala kita, terutama saya misalkan atau dokter umum yang ketika pasien di IGD-nya banyak, kita memerlukan alat diagnostik yang harus cepat karena banyak yang delay salah diagnosis karena emang kita masalahnya adalah di alat diagnostik. Nah, ini adalah alat suatu tool yang bisa membantu terutama untuk diagnostik maupun nanti untuk intervensi. Nah, untuk teman-teman ketahui juga ultrasound kan sekarang sudah bukan barang mahal lagi ya. Jadi sudah ada dari yang murah sampai yang mahal. Jadi kadang kita hanya menggunakan satu probe yang untuk perut itu juga bisa untuk menegakkan diagnosa. Nah, ini sebetulnya untuk latar belakang adalah dulu USG ya sudah kekhususannya. Dulu yang pakai radiologi yang pertama, kemudian kardiologis, ginekologis. Nah, untuk critical ill itu baru tahun 90-an. Jadi USG ini kita pakai terutama untuk diagnostik. Nah, dan prosedural terutama untuk anestesi ini yang untuk prosedural misalkan CVC guiding atau untuk kita lihat CDL kita bisa kan menggunakan ini atau menggunakan airway misalkan airway manajemen kita mau menentukan apakah mau tracheostomy atau triko. Nah, jadi kepentingan buat kita ini saya kasih contoh misalkan ketika pasien datang dengan kasus contoh misalkan sesek nih, sesek akut. Kadang kita bingung ini kira-kira apa ya? Organ apa ya? Apakah jantungnya, parunya, atau emang organ yang lain. Nah, kita perlu alat diagnosis yang cepat yang kita bisa tarik dalam waktu 5 menit, kita bisa menegakkan diagnosa. Atau yang poin kedua nih, ketika tadi sudah dibahas bahwa ketika pasien datang dalam cardiac arrest, misalkan post cardiac arrest kok gambarannya PA nih, JPP-nya distended. Kita menggunakan point of care pada saat untuk cardiac arrest. Kan kita kenal ketika cardiac arrest PA, kita harus pikirkan 5H 5T. Misalkan apakah tamponade jantung, tensi pneumotorak. Nah, kadang kita menggunakan alat bantu ketika kita melakukan resusitasi. Dan yang ketiga adalah ya tadi untuk prosedur-prosedur yang emang kita susah, misalkan di people airway, akses susah, kadang kita menggunakan guiding. Cuman kalau untuk guiding kita harus menggunakan selain curve, kita harus menggunakan probe yang lain atau yang linear. Nah, jadi ketika kita di IGD, saat ini mungkin kita masih menggunakan alat yang kita sering pakai tuh dari zamannya koas gitu ketika sampai jadi dokter
mau stetoskop semahal apapun ada batasannya. Jadi kita era sekarang itu punya stetoskop nih yang bisa dilihat, bisa diulang, bisa dilakukan berkali-kali untuk melihat pasien. Jadi ketika kita menemukan contoh pasien shock misalkan, kita akan pikirkan perlu cairankah gitu ya, apakah kita mau mulai kapan. Nah, kita bisa menentukan berdasarkan dari USG-nya. Dari si USG pun kita bisa menentukan misalkan pada kasus trauma ada cairan bebas nggak di perut, atau ada hamil atau tidak, atau hamil di luar kandungan, atau nyeri nih perut kanan kita curiga batu. Kadang kita susah untuk menegakkan diagnosa hanya berdasarkan klinis. Nah, ini tambahannya jadi USG atau point of care bisa kita lakukan pada semua organ, baik itu di dada, toraks, jantung, trauma, triple A, DVT, jantung, biliari, dan lain-lainnya. Nah, artinya di sini tetap teman-teman, rekan-rekan semua, USG itu tidak menggantikan judgement kita sebagai dokter ya. Jadi tetap klinis kita yang harus yang kuat. Contoh misalkan pasien datang dengan kasus tension pneumotorak atau tamponade jantung. Tension pneumotorak bukan diagnosa USG, bukan diagnosa X-ray. Dari klinis nanti ada di case, ada di belakang ada case pasien tension pneumotorak sudah jelas. Biasanya pasiennya shock, misalkan ada pergerakan dada yang tertinggal gitu ya, kemudian saluran napas tertinggal di yang terkena. Artinya balik lagi ke situ dari berdasarkan klinis baru kita menggunakan USG untuk membantu. Jadi artinya USG itu bukan segalanya, balik lagi ke klinis kita masing-masing. Nah, kemudian ini tambahannya selain untuk USG yang tadi kita bisa gunakan untuk berbagai macam alat bantu. Nah, supaya mempermudah tadi sebetulnya sudah itu kalau jadi dokter bawah dan direalisasi itu kayaknya membantu banget ya dok ya, tinggal pijit-pijit. Nah, kayaknya itu akan membantu kita terutama di gede ya untuk kita mempermudah, nggak usah tempel-tempel lagi di dinding. Nah, untuk USG biasanya kita menggunakan protokol-protokol. Nah, untuk protokol ini biasanya contoh pasien trauma kita akan menggunakan pasien kejadian trauma. Saya akan langsung menggunakan protokol FAST atau extended FAST. Jadi kita tinggal pakai protokol FAST. Apa sih yang harus kita lakukan ketika pasien trauma? Extended FAST itu apa? Nanti ada di belakang. Atau pasien datang dengan cardiac arrest. Ketika cardiac arrest, ketika kita lakukan resusitasi, ya kita harus cari misalkan kalau VTVF jelas ya pasti cardiac origin. Tapi ketika pasiennya adalah PA atau asistol, ya kita harus cari 5H 5T-nya. Berarti kita menggunakan protokol yang mana nih? Ada fokus cardiac arrest. Nah, kita misalkan ketika pada saat jeda 10 detik, kan resusitasi itu kan kompresi 2 menit evaluasi. Nah, ada jeda 10 detik kita untuk ngintip kira-kira penyebabnya apa. Contoh, pasien kok cardiac arrest ya, kok JPP-nya distended. Oh, ternyata tamponade jantung, mungkin dia diseksi aorta thoracalis nih. Nah, itu kita biasanya dapat lakukan perikardiocentesis. Atau pasien shock nih, kalau shock itu kita menggunakan, saya tidak tahu nih shocknya misalkan pasiennya sudah tidak sadar, tidak tahu source-nya dari mana, tidak tahu anamnesnya, itu akan kesulitan buat kita. Kalau lebih gampang kan ketika pasien tadi diare berhari-hari atau misalkan ada perdarahan, gampang untuk kita menentukan source-nya. Tapi ketika kita tidak menemukan sumber source-nya, biasanya kita menggunakan protokol nih, namanya ada RAS protokol yang sering kita pakai, ada RAS protokol. Apa yang dinilai? Ya kita lihat misalkan adakah masalah di pompanya, ada masalah di isinya atau tanknya, atau masalah di pipanya ada yang bocor. Nah, ketika shock, biasanya yang tidak teridentifikasi, saya akan menggunakan protokol shock. Atau kita menggunakan salah satu dari yang sekian banyak, biasanya saya menggunakan RAS. Atau kasus yang paling sering nih, pasien datang dengan sesek, sesek akut. Wah, itu paling susah kan. Seseknya dari mana nih? Keluhannya mirip-mirip semua, akalnya dingin, sesek, gelisah pasiennya. Nah, ini apakah uning paru, ada wheezing juga, apakah ini asma, ternyata asma kardialita, itu membingungkan ya. Jadi kita perlu menggunakan protokol lain yang mempermudah untuk kita. Makanya kita akan menggunakan blue protokol. Nanti kita bahas satu-satu, kurang lebih apa sih yang disebut dengan blue protokol. Nah, ini untuk prop, ini sekedar tahu, nanti ada video-video ya biar teman-teman kebayang gitu. Karena emang kalau pertama kali kita pegang USG kadang membingungkan ya, arah atasnya mana, arah ke kirinya mana. Contoh ini pada pasien RAS protokol ini bisa digabung dengan IVA sih. Contoh misalkan pada pasien dengan shock, kita menggunakan RAS protokol. Untuk yang hitam-hitam itu biasanya itu marker ya. Jadi marker itu selalu ke sepal atau ke arah kanan pasien. Jadi kita ketika pasien datang dengan shock,
saya harus cari dulu nih apakah dia masalahnya di pumping jantungnya ya. Kita ada namanya, kita ada window, istilah di US itu ada window atau ngintipnya biasanya di daerah dada nih. Kita bisa menggunakan apical four chamber atau paracetamol. Atau kita pengen tahu nih apakah pasiennya diare nih, IVC-nya kolaps atau tidak, atau kempes. Nah, kita lihat biasanya di daerah tengah, kira-kira IVC-nya gimana nih, kolaps indeksnya, dia apa kempes atau tidak. Atau misalkan kita pengen lihat si pipanya yang lain, bocor atau tidak, misalkan kita scanning aja aortanya. Jangan-jangan pasiennya sakit ulu hati, anemis tiba-tiba, tahu-tahu diseksi aorta atau triple A ya. Atau pasien trauma misalkan, kita lihatlah kiri kanan, apakah ada di Morrisonnya gitu ya, di kanan atas, atau di kirinya, atau di suprapubic, atau kita lihat di paru-parunya kiri kanan, apakah ada pneumotorak atau tidak. Nah, nanti kita lihat di USG. Nah, ini yang disebut dengan berprotokol. Jadi dulu USG itu kan ada batasan. Dulu tuh ketika musuhnya USG adalah udara. Nah, sekarang itu ketika kita melakukan untuk blue protokol atau di lung protokol, kita justru yang dicari adalah artefaknya. Ketika artefaknya hilang, nah makanya itu yang akan jadi clue buat kita kira-kira apa. Ini contoh clue-nya adalah ketika lung yang normal adalah selalu ada pergerakan namanya lung sliding. Jadi kita yang pertama harus kita lihat adalah ada lung sliding atau tidak, atau gerak kiri kanan atau tidak. Ketika ada, pilihannya ada dua. Ada garis yang profile, profile itu yang garis horizontal, nanti ada videonya, atau biprofile. Kalau biprofile lebih ke arah paru. Tapi ketika tidak ditemukan, misalkan tidak ada lung sliding, kok ada pneumonia misalkan, ada gambaran bronchokal, mungkin itu ke arah sana. Atau lungnya tidak ada slidingnya, tapi gambarannya seperti paru normal, LM profile. Mungkin ditambah lagi ada lung point, artinya ada yang normal, ada yang nggak normal, ada yang sliding, ada yang nggak sliding. Itu tanda-tanda pneumotorak. Nah, ini contohnya adalah kasus misalkan pasien datang ke kita, masuk dalam area resusitasi, biasanya pasien dengan sesak, ada nyeri dada tiba-tiba, akral dingin, basah, JPP distended. Secara klinis sudah tahu ini pasti shock. Tidak ada pasien shock dengan JPP yang distended. Pasti ini kemungkinan kalau nggak medis, pasti ada obstruktif shock. Saturasi segini, padahal udah dikasih face mask full letter. Ternyata dinding dadanya asimetriknya sebelah kiri, VBS-nya turun. Sudah, ini kita dari klinis sudah tahu ini kemungkinan ke arah pneumotorak. Nah, kadang kita untuk X-ray kan perlu waktu ya. Nah, keuntungan dari USG dengan lung, kita bisa menentukan kira-kira ini large pneumotorak atau small pneumotorak. Karena torak kalau misalkan hanya posisi tertentu, dia tidak bisa menentukan ini large atau small. Dari USG kita kurang lebih sama seperti CT scan. Jadi bisa menentukan kira-kira ini small atau large pneumotorak. Itu biasanya dari ada lung point atau tidak. Kemudian ini contohnya adalah ada kita, nah ini probe-nya itu pakai yang linear karena saya pengen tahu permukaannya pleura. Nah, pleura yang normal ini ya dari atas itu kulit. Nah, ada yang gerak-gerak. Nah, ada yang gerak-gerak ini teman-teman lihat disebut dengan garis horizontal adalah karena permukaan pleura ini karena sifatnya udara itu dipantulkan, jadi dia akan seperti bergaris-garis gitu, teman-teman. Jadi ini garis horizontal, garis horizontal, garis horizontal. Ini ada kayak semacam semut yang lagi marching gitu ya, gerak-gerak. Ini yang disebut dengan lung sliding. Bedakan dengan yang sebelahnya. Dengan pergerakan lainnya ada, tapi kan tadi yang poin pertama adalah slidingnya tidak ada. Ini yang hitam ini kita kalau lung itu kita cari namanya batwing. Batwing itu jadi ketika ada tulang, ini kan otomatis ada acoustic shadowing ya. Jadi hitam karena nggak bisa tembus. Nah, ini ada pleuranya. Nah, ketika slidingnya tidak ada, nah biasanya kalau sliding nggak ada, profile ya kemungkinan tadi pneumotorak. Gitu. Nah, dengan mode tadi namanya mode bright mode ya. Jadi kita ganti nih. Yang tadi saya ganti probe aja, saya pengen agak daleman gitu. Kalau untuk agak daleman pilihannya ada dua. Kalau nggak probe curve yang untuk perut atau untuk yang sektor yang untuk jantung. Jadi saya ambil aja deh. Saya untuk ambil yang untuk yang curve. Jadi saya lihat nih pergerakannya.
Kalau yang pergerakannya ada, kemudian ada yang titik-titik kayak pasir, ini yang disebut dengan seashore. Jadi itu normal, ini baru normal. Tapi kalau yang tidak normal, slidingnya tidak ada gitu ya. Loh, kok kayak barcode atau stratosfer sign. Nah, ini biasanya ciri-ciri uh, untuk pneumotorak. Nah, gimana caranya menentukan ini kira-kira large pneumotorak atau small pneumotorak? Lung kita bagi ada 6 area. Jadi ada di, misalkan ini R3 ya, agak ke samping. Jadi ada R1 tuh di atas, di mid class gitu ya, sampai puting. Itu kan untuk 1-2-nya, perbatasan dengan puting. Kemudian ke samping 3-4, ke belakang 5-6. Ketika kita di R1 misalkan ada sliding tidak ada gitu ya, kita tinggal geser aja ke samping. Ketika ke samping sudah ada lang point itu biasanya small. Tapi ketika dari R1 sampai ke samping ternyata masih kayak tadi ada stratosfer, artinya ini kemungkinan large pneumotorak. Jadi ketika hanya satu posisi aja ketemu kayak gini, nah ini kemungkinan ya ini mungkin small. Tapi ketika ke samping digeser ternyata tetap sama, ya ini berarti kemungkinan large pneumotorak. Nah, jadi untuk yang torak, tergantung nih, kalau kasusnya non-trauma ya kita biasanya cari efusi pleura kah, nanti bisa advance nih, kalau udah efusi pleura ada nggak kiri kanan, ada nggak atelektasis. Oh, pneumonia, berarti pneumonia kita akan cari selain efusi pleuranya, mungkin dia ada bronchogramnya, kemudian ada apakah nanti ada yang efusi yang pleura efusi yang normal atau yang malah berkantong-kantong gitu ya. Kalau untuk ronsen kan kita akan kelihatan ya. Tapi ketika kita menggunakan USG lebih mudah untuk menentukan ini kira-kira ini kapsulatif atau tidak. Yang kedua adalah tadi pneumotorak. Malah bisa menentukan pneumotorak ini kira-kira minimal atau emang large pneumotorak. Jadi ini yang dicari justru artefaknya. Makanya settingan di mesin ketika teman-teman punya mesinnya adalah mesin yang lama gitu, USG yang cuma 30 juta, 50 juta, ada settingan yang harus dihilangkan. Ada yang namanya harmoni ya, PHI, THI, itu harmoninya harus dihilangkan. Jadi supaya gambarnya lebih kasar. Kalau diperhalus malah nggak kelihatan nanti si marching on-nya, si marching smooth-nya tadi. Nah, ini contoh yang kedua adalah pasiennya sama dengan yang tadi. Pasiennya sesek, akral dingin, tahikardi, frotis putum, sudah jelas. Kita sudah pasti ini adalah alokardiogenik. Jadi yang akan saya cari adalah pasti slidingnya positif. Garis horizontalnya pasti tidak ada karena dia keisi air. Jadi kita akan cari yang garis B-line yang vertikal dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, yang ketiga adalah karena dia masalah alokardiogenik, kita tinggal lihat aja ini masalahnya di jantungnya pasti ada masalah. Jadi kemungkinan kinetik jantungnya juga pasti jelek. Mungkin ada yang akinetiknya gitu ya yang bikin dia jadi alokardiogenik. Ini EKG contoh nggak bisa, ronsen nggak bisa. Jadi kita mau menentukan, apalagi dipersulit nih. Biasanya kalau pasien dengan uding paru, klinis malah ada wheezing ya. Gitu. Kadang teman-teman juga salah, oh ini ada wheezing. Coba aja nebu. Setelah dia nebu malah tambah sesak pasiennya karena adrenalinnya terus keluar ya. Tambah jadi uding paru ya. Nah, gimana caranya supaya dalam waktu 5 menit kita menentukan ini alurnya jantung atau alurnya karena non jantung kan gitu ya. Jadi kita menggunakan alat bantu nih. Ini contoh yang paling gampang. Tadi beda ya. Slidingnya ada, tapi garis horizontalnya tuh hilang, teman-teman ya. Harusnya kan karena dia dipantul-pantul dia garisnya horizontal. Tapi ketika di sini garisnya adalah vertikal, dari atas, dari mulai pleura awal sampai ke bawah, dan harus bilateral kiri kanan, ini juga sama. Oke, ternyata kurang dalam, saya akan dalemin lagi, pakai ganti probe. Nah ini teman-teman saya lihat, saya pakai probe yang curve atau yang sektor bisa nih. Ternyata ini sampai ke kedalaman 16. Dia terus sampai dari atas sampai ke bawah dia basah. Ini wet lung. Jadi ini bisa USG bisa dipakai sebagai untuk respon dari kesalahan kita. Misalkan ini wet lung nih. Maaf, waktu kurang 5 menit, Dokter Andri. Oh iya, siap. Biasa ya. Ini wet lung. Oke, untuk persingkat waktu, ini contoh. Oh ya, kalau misalkan alokardiogenik kita lihat jantungnya ternyata kinetiknya jelek nih, ternyata di anteroseptalnya dia akinetik. Ya, ini kemungkinan dari jantung. Oke, ya. Nah, untuk jantung biasanya kita agak susah ya, kita bisa pakai probe jantung, tapi kalau enggak juga kita bisa menggunakan probe-nya tadi yang curve, cuman sedikit modifikasi. Apa yang kita cari? Ya, tadi apakah ada infusi jantung? Kayak contoh nih, ini pasien dengan trauma nih, ditusuk. Ini pada subcostal view, jadi pasiennya dengan
efusi perikat yang tamponet, karena pada saat yang diastolik left ventricle, right ventricle dia kolaps. Ini contoh lagi pasien jatuh dengan hanya luka di kanan, nyerinya di flank, ternyata ketika di USG toraknya oke, sliding oke, kemudian airline profile, toraknya juga oke. Nah, kita lakukan protokol lain nih, berarti ada protokol namanya FAST protokol atau IFAS protokol. Ternyata kelihatan di sini adalah kontur homogen livernya hilang nih, berarti ada yang tidak homogen. Nah, ini disebut dengan ruptur dari Kevlarnya. Kemudian kita cari di supraniknya, oh ada cairan bebas hitam, kita sebut dengan cairan free fluid. Ini juga sama di Morrisonnya. Kemudian ini di suprapubiknya, ternyata di splenorenal. Nah, ini di suprapubiknya, perdarahannya banyak. Nah, untuk trauma berarti kita akan cari berdasarkan tadi IFAS protokol ya. Untuk posisi-posisinya biasanya kita ada 4 posisi untuk FAST, kalau tambah extended kita tambahin ke atas 4 lagi. Ini yang nama dengan Morrison pouch, kemudian ada splenorenal, kemudian ada pelvic view dan subcostal view. Nah, ini posisinya yang tadi. Nah, jadi ini kita menentukan ada curtension. Kalau curtensionnya hilang, misalkan ada seperti ada yang gerak-gerak di antara liver itu, biasanya kalau livernya curtensionnya hilang, biasanya ada hematotorak misalkan atau ada cairan. Contoh yang tadi, ketika ini pasien disebut pneumotorak, normal itu adalah seizure. Ada ini pada emot, ini bimot, ketika pakai emot, ini harusnya titik-titik kayak pasien. Tapi ketika ini pneumotorak, berarti ini gambarannya seperti barcode, karena tidak ada pergerakan di pleuranya. Ini tujuan dari FAST adalah tadi, ini ketika pasien ditemukan unstable dan FAST-nya positif, ini harus langsung ke OK. Jadi tidak ada delay kapan kita naik ke OK. Jadi ini perlu algoritma yang kita lakukan, kapan ini secepatnya naik ke OK untuk secepatnya dilakukan operasi. Ya, ini ketika pasien trauma unstable, FAST positif, langsung kita naikkan ke OK. Nah, untuk aorta abdominalis, ini contoh aja ketika tidak ditemukan shocknya dari mana, ternyata ada pulsasi di abdomen, ternyata ini ada tulang belakang, ini potongannya melintang, kok aortanya gede banget ya, lebih dari 3. Ternyata ada true lumen, false lumen, ternyata kita lihat videonya adalah ini udah ada yang robek ya. Jadi ini pasiennya shock, tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Ternyata kita scanning aja pakai RAS protokol, ketemulah dengan triple E. Nah, untuk DVT mungkin pasien yang bedridden, ujung kaki, kuat sesak berat, pulmonary emboli paru, mungkin kita pikirkan DVT. Ini teman saya dapat dokter Husni ya dari Solo ngasih video ini. Ketika dia mau melakukan CDL, dia scanning dulu dok. Ternyata ketika di CDL, ini arterinya ternyata ini di JPP-nya, vena jugularisnya, trombusnya udah gede banget tuh. Kebayang nggak kalau kita tidak scanning dulu, apa yang terjadi dengan trombus sebesar itu? Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dilakukan IGD perlu alat lain yang membantu ya, bukan stetoskop yang kita biasa lakukan. Kepentingannya adalah untuk diagnostik. Karena ketika diagnostik kita benar, ya berarti ke belakangnya juga betul. Artinya kita harus beralih dari yang hanya clinical medical biasa, adjustment klinis kita biasa, ke visual medis. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Andri Octavian, spesialis emergensi. Ini juga merupakan materi kedua yang menarik ya tentang penerapan teknologi di bidang emergensi. Tadi saya izin mengutip istilah yang disampaikan Dr. Andri ya, bahwa USG merupakan stethoscope of the 21st century ya. Jadi suatu teknologi yang kita gunakan terutama bagi para praktisi di dunia emergensi untuk melakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih less invasive, faster dan safer bagi keselamatan pasien. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Andri. Nanti kita akan berdiskusi di akhir sesi. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi ketiga atau terakhir dalam panel 1, yaitu current management of difficult airway in critically ill patient. Mari kita saksikan untuk CV. Apakah bisa ditayangkan Dr. Rifdani? Ya, Dr. Rifdani Farudin Nur, spesialis anestesi. Beliau merupakan saat ini sebagai staf medis
anestesi dan terapi intensif di RSUP Dr. Sarjito. Untuk Dr. Rifdani, monggo untuk waktu dan kesempatan kami persilakan dokter, 20 menit ya. Baik, terima kasih dokter. Apakah suaranya bisa terdengar? Dengar jelas Dr. Rifdani? Oke. Slide-nya dari panitia ya? Ya, mohon ditayangkan slide. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dokter, guru kami, rekan senior yang memberikan kesempatan untuk saya membagi sedikit tentang hero management RW in vertically ill patient. Slide. Dokter semua kita tahu bahwa emergency airway management merupakan salah satu prosedur yang paling sering dilakukan pada pasien kritis baik di IGD maupun di ICU. Prosedur ini juga merupakan prosedur yang tinggi karena sekitar 45% pasien-pasien yang dilakukan airway management di IGD maupun di ICU ini mengalami efek samping mayor untuk pasien yang dilakukan. Dan sayangnya risiko mayor ini berdampak langsung pada mortalitas dan morbiditas yang ada pada pasien, sehingga keterampilan dan pengetahuan untuk manajemen RW pada pasien-pasien kritis ini merupakan hal yang penting yang dilakukan untuk praktisi kesehatan yang berada di Emergency Department. Slide. Kapan kita melakukan emergency airway management pada pasien kritis? Yaitu ketika kita ada indikasi untuk melakukan intubasi, ya, dalam hal ini adalah indikasi ada dua yang kita lihat dari algoritma distres respirasi ini. Yang pertama adalah satu untuk secure dari airway, kemudian yang kedua adalah secure dari breathing. Jadi
pada pasien-pasien dengan kondisi kritis, critically ill, maka RW ini sangat utama. Kemudian breathing ini merupakan salah satu hal yang harus kita saya ya, karena kita ingin itu komponen penting dari pasien. Kemudian selain itu RW manajemen pada pasien kritis itu juga bisa membantu untuk resusitasi dari komponen sirkulasi. Kita ketahui bahwa pasien-pasien kritis itu mengalami mismatch ya antara oksigen delivery dan oksigen consumption, sehingga salah satu usaha yang kita lakukan di fase resusitasi adalah menurunkan dari oksigen consumption. Ya, dari menurunkan oksigen consumption adalah dengan cara kita memberikan intubasi atau airway management pada pasien kritis ini, kemudian nafasnya kita kendalikan, ya kita kontrol sehingga oksigen consumption juga akan berkurang, sehingga equilibrium dari delivery dan consumption ini bisa kita pertahankan. Sehingga intubasi ini merupakan langkah yang esensial pada pasien-pasien kritis karena dia akan mensupport airway, breathing maupun circulation. Slide. Problemnya adalah manajemen airway pada pasien-pasien kritis ini memiliki banyak kendala ya, mulai dari keakutan pasien, kemudian keterbatasan cadangan fisiologis pasien, kemudian pasien juga dengan lambung penuh biasanya, kemudian kita juga berkendala dengan kerjasama dengan pasien, kemudian adanya penyulit-penyulit ya, yang kita sebut biasanya adalah dalam istilah difficult airway. Slide. Apa itu difficult airway? Ini kita sekarang mengalami perkembangan ya. Jadi kalau zaman dulu bahkan di anestesi pun difficult airway selalu kita kaitkan dengan difficult untuk anatomical ya. Nah, tapi literatur terbaru sekarang ya sudah membedakan difficult airway ini menjadi dua. Satu yaitu difficult untuk anatomical, kemudian yang kedua adalah difficult di fisiologi. Jadi ada penyulit-penyulit anatomi dan penyulit-penyulit fisiologi. Yang kesemuanya ini adalah membuat kita lebih perhatian lagi dalam melakukan manajemen airway pada pasien critically ill. Slide. Sekarang kita akan membahas singkat tentang apa itu penyulit anatomi, yaitu penghalang-penghalang anatomikal dari pasien critically ill yang menghalangi kita dalam manajemen airway. Ya, dalam tindakan kita untuk manajemen airway, yaitu menghalangi kita untuk melakukan ventilasi, kemudian menghalangi kita untuk melakukan pemasangan supraglottic airway, kemudian melakukan intubasi endotracheal, maupun penghalang-penghalang bagi kita untuk melakukan surgical manipulation seperti krikotiroidotomi maupun intervensi bedah yang lain. Adanya penyulit anatomi ini ya bisa menimbulkan risiko gagal ventilasi maupun gagal oksigenasi pada pasien yang kita kelola. Slide. Selain penyulit anatomi juga penyulit fisiologi yang saya sampaikan. Penyulit fisiologi adalah keadaan-keadaan fisiologis atau patologi dari pasien critically ill yang kita tangani ya, yang membuat kendala bagi kita untuk melakukan airway management ya, membedakan airway management pada pasien critically ill dengan pasien-pasien biasa. Ya, kendala-kendala ini misalnya dari sisi neurofisiologis, kardiovaskuler, respirasi, sampai ke kendala metabolik ya, sepsis. Penyulit-penyulit fisiologi ini berisiko akan menimbulkan kolaps kardiovaskuler sampai dengan kematian. Slide. Sekarang kita akan meninjau bagaimana kita mengenali penyulit-penyulit anatomi dan mengatasinya. Slide. Ya, prediksi penyulit anatomi kita sering membuat mnemonik ya untuk ini ya. Kita bagi menjadi tadi ya, difficult untuk ventilation adalah kesulitan kita untuk memberikan ventilasi tekanan positif. Kita ada mnemonik Roman. Untuk rinciannya mungkin nanti bisa dicari sendiri ya, karena keterbatasan waktu tidak bisa kami terangkan satu persatu. Kemudian ada difficult intubation, kita berikan mnemonik Lemon. Slide. Kemudian ada difficult LMA, pemasangan supraglottic airway, kita berikan mnemonik Rhodes. Kemudian ada difficult krikotiroidotomi, kita ada mnemoniknya SMART. Slide. Kemudian selain itu ya, difficult anatomi kita juga ada namanya mnemonik Macocha ini ya.
Sebenarnya ini bukan hanya murni difficult anatomi saja, kan tapi merupakan gabungan dari difficult anatomi, kemudian difficult untuk fisiologi, dan juga dia menghitung peran dari operator untuk manajemen RW ya. Jadi untuk saat ini literatur terbaru yang menyatakan bahwa prediksi difficult RW Macocha ini merupakan salah satu-satunya prediktor yang sudah tervalidasi ya. Akhirnya memang benar-benar terbukti secara evidence base bermanfaat ya. Ada scoringnya di sini, dan semakin banyak skor, semakin tinggi skor, maka kesulitannya akan semakin tinggi. Ya, kemudian ketika kita menemukan pasien-pasien dengan difficult airway seperti yang tadi disampaikan ya dari mnemonik yang saya sebutkan, maka kita harus masuk ke algoritma untuk sulit airway ya, terutama algoritma sulit airway untuk anatominya ya. Ketika kita menemukan adanya difficult airway secara anatomi, maka yang harus kita lakukan adalah panggil bantuan. Karena tidak bisa melakukan ini sendirian. Artinya kita harus melibatkan sejawat, kemudian teman lain multidisiplin, kemudian kita membawa alat-alat yang proper untuk RW management. Kemudian dari sini kita juga nanti akan banyak dari algoritma ini ya, nanti kita akan banyak ketemu hal-hal atau langkah-langkah krusial yang harus kita lakukan dalam penanganan sulit RW untuk pasien critically ill. Slide ya, beberapa akan saya bahas di sini, misalnya satu tentang RSI klasik, kemudian RSI double setup, kemudian laryngoskopi awake, kemudian pendekatan alternatif. Slide. Rapid sequence intubation ya sudah sering kita ketahui ya. Untuk yang klasik seperti yang saya sampaikan di slide ini. Kemudian apakah ada tempat untuk RSI klasik ini pada pasien-pasien dengan sulit RW? Ya ternyata ada ya. Meskipun RSI klasik ini secara umum ya rules general rules-nya adalah RSI harusnya tidak bisa untuk pasien-pasien dengan difficult RW secara anatomi. Akan tapi pada kondisi yang mendesak ya, ada kondisi yang mendesak di mana RW manajemen harus dilakukan segera. Artinya tidak ada waktu untuk melakukan perbaikan fisiologik yang lain karena perjalanan penyakitnya, misalnya pasien-pasien dengan luka bakar yang datang ke kita dengan progres edema laring yang semakin cepat ya, sambil kita lakukan resusitasi cairan ya, kita tidak bisa menunggu resusitasi cairan itu selesai. Artinya harus dilakukan juga dengan intubasi. Maka saat ini juga RSI bisa dilakukan ya. Seperti kita ketahui, rapid sequence intubation ada 7P ya, mulai dari preparation, pre-oxygenation sampai manajemen pasca intubasi. Untuk detailnya mungkin nanti bisa tilik ke literatur yang ada. Slide. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, di algoritma untuk sulit RW ada juga namanya RSI double setup ya. Adalah istilah bagi kita selain RSI yang tadi kita lakukan, RSI klasik, kita juga menyiapkan untuk double setup-nya adalah menyiapkan persiapan-persiapan lain ya, yaitu identifikasi untuk membran tiroid sampai persiapan untuk tracheostomi. Pasien-pasien yang harus kita siapkan RSI double setup ini adalah pasien-pasien dengan penyulit anatomi ya. Penyulit anatomi yang kita perkirakan, kita prediksi itu masih bisa kita induksi, masih bisa kita berikan masa relaksan ya. Jadi meskipun ada penyulit anatomi yang kita kenali sejak awal tadi, akan tapi kita prediksi masih bisa ini diinduksi. Akan tapi kita tidak bisa menjamin 100%, sehingga kita harus menyiapkan juga preparasi yang lain, yaitu untuk surgical intervention. Ya, slide. Kemudian pasien-pasien dengan algoritma sulit RW, kita bisa melakukan ada tahap untuk melakukan laryngoskopi secara awake ya, secara awake, di mana pada tindakan ini ya pernafasan spontan ini tetap dipertahankan ya, kita tidak memberikan obat mas relaksan. Akan tapi meskipun dikatakan ini awake, sebetulnya pasien tidak betul-betul awake ya, tidak betul-betul terjaga. Artinya kita tidak masukkan obat sama sekali, itu tidak ya. Jadi tetap pasien kita sedasi ya, kita masuk obat-obatan sedasi. Kemudian kita premedikasi pasien dengan antisialogop ya. Kita kalau mungkin sekalian hadirin, kalau intubasi pasien masih awake ya, masih dalam kondisi awake, itu masih akan banyak sekresi ya.
kemudian mungkin pasien muntah seperti itu, sehingga sebelumnya kita kasih ada tempat untuk antisiologo, kemudian H2 blocker maupun metoclopramid. Ya, dilakukan sedasi ringan pada pasien sehingga pasien masih sadar ya, kooperatif, tapi mungkin sudah turun kesadarannya, sudah sedatif ya, sudah ngantuk seperti itu. Kemudian rekomendasinya adalah laryngoskopi obek ini dilakukan dengan bantuan video laryngoskop ya, untuk mempermudah intubasi yang kita lakukan. Slide. Kemudian selain pendekatan-pendekatan tadi ya, ada juga pendekatan alternatif ya. Kita melihat kondisi pasien bagaimana ya, pasien-pasien yang dengan RW anatomi yang sulit, kemudian tidak cocok untuk dilakukan RSI, dan pasien-pasien dengan oksigenasi yang bisa dipertahankan, kita menggunakan pendekatan alternatif seperti yang kami sebutkan ini. Slide. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, algoritma sulit RW tadi itu untuk pasien-pasien yang masih bisa kita pertahankan oksigenasinya ya. Kita kesulitan untuk intubasi akan tapi masih kita pertahankan untuk oksigenasinya. Akan tapi kita akan bisa sampai pada satu titik ketika memang pasien itu tidak bisa kita pertahankan oksigenasinya ya. Artinya kita tidak bisa memberikan oksigenasi dan ventilasi yang ada kuat pada pasien ini. Ya. Misalnya bisa terjadi pergerakan di dada yang tidak adekuat, ya pasien disaturasi terus, kemudian kalau kita pasang dengan end-tidal CO2 nggak keluar CO2-nya, kemudian perubahan hemodinamik, ya pasiennya pernafasan paradoks seperti itu. Nah ini kita sudah harus aware lagi, karena pasien memasuki tahap yang lebih kritikal lagi, yaitu kita tidak bisa melakukan oksigenasi dan ventilasi. Bagaimana kalau jika kita sampai kepada titik itu? Slide, maka kita harus menggunakan algoritma untuk gagal airway ya. Di sini secara umum Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada 3 titik yaitu kita harus mengoptimalisasi untuk face mask kita, ventilasi kita. Kemudian kalau itu tidak bisa, maka kita harus mengoptimalkan ventilasi dengan pemasangan supraglottic airway. Kalau itu tidak bisa juga, maka kita sampai pada tahap ya kita harus tetap intubasi pada pasien ini. Ya sampai ke titik akhir yaitu plan D, yaitu untuk surgical. Slide. Apa yang kita lakukan jika kita tidak bisa memberikan ventilasi tekanan positif dengan back valve mask yang biasa, maka kita harus mengoptimalkan ya beberapa hal, misalnya posisi ya, kita posisikan pasien dengan sniffing position, kemudian kita juga pasangi oropharyngeal airway ya, OPA, Goodell. Kemudian kita mungkin ganti ukuran face mask atau kita minta bantuan orang lain untuk membantu kita face mask ya. Kemudian kita juga bisa memposisikan pasien ya, pasien-pasien dengan penyulit-penyulit tertentu ya, kita bisa posisikan pasien anti-Trendelenburg atau mungkin kita pasien dengan obes, misalnya kita bisa posisikan pasien dengan rem position. Slide. Ya misalnya ini ya rem position pada pasien-pasien dengan massa intraabdomen yang tinggi ya. Ini kita pasti akan kesulitan untuk melakukan back ventilation ya dengan face mask biasa, karena isi abdomen akan mendesak ke kranial sehingga kita ventilasi tekanan positif dengan face mask biasa saja tidak memungkinkan. Ya ini rem position untuk pasien dengan obesitas atau dengan massa intraabdomen yang luar biasa besar. Slide. Bagaimana jika itu tidak bisa? Maka kita lanjut, mau nggak mau kita harus memberikan ventilasi ya. Caranya adalah dengan memberikan bantuan ventilasi menggunakan supraglottic airway atau LMA. Ya, insersi LMA ya dengan posisi sniffing, kemudian insersi bisa kita bantu dengan jaw thrust position ya. Kita bisa bantu dengan memberikan agen sedatif, analgetik, hipnotik ya untuk merelaksasi daerah leher, kemudian daerah faring ya sehingga lebih mudah untuk dimasukkan. Kemudian kita juga bisa mungkin memilih jenis LMA ya. Makanya slide ada beberapa jenis LMA yang bisa kita pasang ya. Ada yang mulai dari klasik, kemudian mungkin nyebut merek ya ini ya. Mungkin Ambu, merek Ambu, kemudian Fastrah, kemudian kita bisa masukkan Combitube ya. Ini alternatif kalau kita tidak bisa memberikan ventilasi dengan face mask biasa. Slide. Kalau dengan LMA juga kita tidak bisa, ya mau nggak mau harus attempt untuk intubation ya. Karena biasanya kondisi pasien seperti ini sudah sangat turun ya, sudah sangat saturasi ya, nafasnya sudah tidak adekuat.
yang rekaman gagal intubasi, Mohon maaf, gagal waktu oksigenasi, kurang 5 menit. harus dilakukan intubasi endotrakeal. Optimalisasinya adalah dengan posisi yang baik, kemudian dengan melakukan Burke maneuver, slide, dengan kita melakukan backward, upward, rightward pressure pada tiroid, sehingga bisa membantu untuk visualisasi airway, visualisasi glotis. Slide. Jika ini tidak bisa semua, ya mau nggak mau ya, kita harus menyiapkan melakukan tindakan untuk surgical, mulai dari percutaneous cricotherodiotomy sampai ke retrograde intubation. Slide. Bapak Ibu sekalian, hadirin saya hormati, selain penyulit visual, penyulit anatomi yang tadi kami sebutkan, ya kita juga harus mempertimbangkan adanya penyulit visual. Ya, apa yang kita lakukan sama seperti penyulit anatomis, maka kita harus memprediksi, harus mengakses adanya penyulit fisiologis ini. Kalau di literatur kita menggunakan mnemonic crash ini, ya, menggunakan kita menilai dari oksigen consumption-nya, kemudian right ventricular failure, kemudian acidosis, risk of desaturation sampai hypotension. Slide. Ya, ini oksigenasi, hemodinamik, dan acidosis yang bisa kita nilai, kita kelola. Slide. Ya, crash untuk oksigenasi ini, terapi-terapi yang bisa dilakukan yang kami sebutkan di slide ini. Oksigenasi, kemudian slide. Untuk hemodinamik, dan slide. Dan ini kami tekankan ya, dari semua yang kami sebutkan tadi, baik kesulitan anatomi maupun kesulitan fisiologi, maka video laryngoskop saat ini sudah menjadi barang yang esensial yang harus tersedia di setiap emergency department kita, karena sangat membantu dalam usaha manajemen airway kita. Slide terakhir. Lanjut. Untuk modified RSI ya, kita menggunakan modified RSI baik secara klasik maupun modified. Slide. Take home message-nya adalah manajemen airway ya, pada pasien critically ill itu sulit bagaimanapun juga kondisinya, baik kesulitan anatomi maupun kesulitan fisiologi akan tetap ada, sehingga kita wajib ya untuk melakukan mengatasi, menilai kesulitan-kesulitan tersebut sejak awal, dan wajib menguasai untuk video laryngoskop. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk moderator berkembalikan. Terima kasih Dr. Rifdani atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali, bagaimana manajemen airway sulit di layanan gawat darurat, termasuk bagaimana tadi penggunaan video laryngoskop ya untuk mempermudah para praktisi di emergensi untuk melakukan tindakan untuk tata laksana airway sulit. Baik Bapak Ibu hadirin panel 1, kami persilahkan untuk kita buka sesi diskusi. Mungkin karena keterbatasan waktu, masing-masing mungkin paling banyak 1 pertanyaan ditujukan untuk Dr. Bowo, Dr. Andri maupun Dr. Rifdani jika ada. Silakan, boleh resen langsung atau mungkin diketikkan di chat. Baik, kalau sembari menunggu mungkin sedikit pertanyaan dari saya, mungkin untuk Dr. Bowo ya, terkait digital PPK tadi Dok, sangat menarik sekali.
Kira-kira bagaimana proyeksi ke depan dok? Apakah penggunaan alat ini mungkin untuk diaplikasikan ke rumah sakit dok? Ya. Ya, terima kasih Dokter Andreas untuk diskusinya ya. Jadi memang selama ini alat bantu kognitif ini masih belum artinya belum dipahami secara luas ya. Jadi biasanya kalau kita kesulitan dalam hal informasi itu kita nyari di Google gitu ya misalnya. Tetapi kita mengharapkan ada informasi itu yang memang sudah ready dan sebenarnya kita sudah memahami sebelumnya ya, tetapi hal-hal yang esensial mungkin terlupakan. Nah, itu sebenarnya yang pentingnya titiknya di situ sebenarnya. Jadi alat ini sangat memungkinkan ya, karena sekarang sudah era yang teknologi kayak handphone dan tablet ya. Kalau misalkan tidak harus membuat seperti yang kita desain dengan desain mekanis ya, yang seperti ada rodanya dan segala macam, itu UGD bisa pakai tablet yang ukurannya agak besar gitu, ada standingnya gitu. Nah, nanti dokter-dokter atau tim UGD itu kalau mau mengakses itu bisa langsung diakses. Kesulitannya itu sebenarnya lebih ke kontennya ya, bagaimana waktu kita membuat konten itu memang betul-betul yang effort kita banyak di situ. Tapi kalau rumah sakit kemudian mengadopsi dengan konten yang sudah kita susun secara teknologi itu tidak masalah, saya kira Dokter Andreas. Terima kasih. Terima kasih Dokter Bowo. Memang kognitif aid ini tentu akan sangat membantu dok ya untuk di gawat darurat dengan situasi hektik dan keterbatasan memori dari petugas yang bertugas. Mungkin selanjutnya untuk Dokter Andri dok, terkait USG tadi dok, apakah mungkin kedepannya penyediaan fasilitas USG di emergency ini bisa menjadi suatu standarisasi bagi IGD dokter? Baik, dok. Sebetulnya harusnya iya ya dok ya, kan dengan era zaman sekarang itu kan kalau bisa kita dibantu gitu dok dengan semua point of care. Jadi harusnya sih semua di rumah sakit pemerintah terutama sudah jadi standar ya dok, di IGD yang saya tahu RSUD, RSUP itu sudah USG itu sudah bedside. Cuman untuk yang swasta mungkin masih ada pertimbangan dari sisi manajemen ya, apakah tetap ya kalau untuk di swasta agak susahnya adalah ini investnya apakah cukup sampai harus taruh di USG di IGD. Mungkin sudut pandangnya harus kita arahkan ke pimpinan ya, bahwa emang ini sebagai salah satu tool untuk pasien safety juga ya, ke depannya. Makanya tidak perlu alat USG yang mahal kan dok ya, bisa alat USG yang 50 juta, 40 juta juga sebetulnya sudah bisa kita pakai dengan satu probe dok. Jadi bisa untuk diagnosa dari dada sampai ke perut tuh bisa kita lakukan. Artinya tidak semahal dulu sih dok USG sekarang dibandingkan dengan dulu. Jadi kalau jawaban saya harus sih dok. Cuman ya tadi harus pimpinan direksinya mungkin harus ngerti juga sih dok tujuan dari USG di IGD. Itu aja sih dok sebetulnya kendalanya. Ya dok, memang sangat ini dok ya, apa dibutuhkan juga dukungan dari manajemen rumah sakit ya, karena kita tahu juga alat USG suatu investasi yang tidak murah ya, tapi impactnya akan sangat baik. Jadi memang sebaiknya menjadi satu standar bagi IGD di rumah sakit. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat. Mungkin ini kami pilih salah satu saja ya. Untuk Dokter Andri, dokter ini ya. Untuk pemeriksaan ultrasound di IGD sebaiknya dilakukan dalam waktu berapa lama setelah pasien datang? Apakah langsung bisa dilakukan termasuk dalam secondary survei? Ini pertanyaan dari Dokter Torik dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Silakan Dokter Andri. Baik dok. Kalau saya sih dok ya, di IGD itu akan melakukan kapan, tidak semua pasien kita USG dok ya. Ketika kita menemukan kesulitan untuk menegakkan diagnosa, kita pengen cepat, terutama area merah nih dok ya. Kita memerlukan diagnosa yang cepat. Pasien sesak cepat, tiba-tiba saya datang nih sebabnya. Ketika itu ragu,
baru kita bisa melakukan secepat mungkin. Kapan waktunya? Secepatnya sih dok, karena ini kan pasien resusitasi, artinya ketika kita periksa sebentar, judgement klinis saya misalkan kayak tadi, oh ini Udimpa, tensinya segini, akral dingin, JPP disendi, saya udah curiga nih dari awal, tetap dok ada pemeriksaan dulu, jadi ada kita periksa dulu, kemudian kita tentukan, oh ini curiganya ke arah misalkan pneumotorak atau tamponade jantung. Nah, baru kita lakukan untuk pemeriksaan USG. Jadi tetap bukan yang pertama, tetap itu adalah judgement dari klinik kita. Jadi berapa lama setelah pasien datang, ya tergantung dok. Kalau sudah pasiennya sudah jelas, ya ngapain juga kita lakukan. Ini bisa dilakukan untuk USG, itu bisa dilakukan kapan aja dok, ketika untuk diagnostiknya atau kita untuk follow up-nya dok, ketika ini kita sudah tadi saya bilang ketika udim paru wet lung nih putih banget, ketika sudah perbaikan cairannya, sudah udim paru sudah perbaikan, apalagi kita sudah diintubasi, ternyata nanti si parunya tuh udah yang basahnya tuh udah mulai jarang-jarang dok, ada yang garis horizontalnya harus vertikalnya. Jadi artinya nggak ada patokan waktu sih dok, tapi tergantung kepentingan dokter. Ketika dokter ragu, nah ini alat yang membantu kita untuk menegakkan diagnosa cepat dan untuk intervensi yang cepat. Nah, untuk pelatihannya banyak sih dokter, jadi banyak yang kalau kita punya namanya USLS dok, Ultrasound Life Support. Jadi memang dari WinFocus Italia, tapi di Indonesia sudah ada WinFocusnya. Jadi kita bisa rutin untuk pelatihan ini. Saya gandeng bareng dengan anestesi biasanya. Biasanya di Bandung kita kerja dengan anestesi karena saya sendiri, kemudian di manapun tetap biasanya barengan dengan anestesi. Karena emang kurang lebih kita tuh mirip-mirip sama sih dok. Pelatihannya ada dok namanya Ultrasound Life Support. Itu sih dok jawaban dari saya. sesuai dengan kondisi pasien. Ya mungkin terakhir untuk Dokter Rifdani, tadi menarik sekali Dokter Rifdani menyampaikan beberapa algoritma dok. Nah ini kalau kita kaitkan dengan tadi materi Dokter Bowo, dokter, apakah algoritma ini juga nantinya bisa menjadi difasilitasi dalam digitalize PPK itu Dokter Rifdani kira-kira dok? Oke, terima kasih dok. Baik. Ya justru itu sangat, memang isinya dari Dokter Bowo nanti memang algoritma ya. Jadi memang kita kalau belajar di literatur, kemudian untuk panduan klinis kita itu memang algoritma memang sangat enak, kemudian dia bisa menuntun pola pikir sekaligus pola kerja kita. Dan saya pun, kita pun nggak ada yang bisa hafal 100% ya dari algoritma itu ya, karena memang tahap-tahapnya memang sangat terperinci, sehingga memang cocok sekali kalau misalnya tadi Dokter Bowo ada digitalisasi untuk algoritma itu ditampilkan ya, sehingga cognitive aid dari Dokter Bowo tadi bisa memberikan dampak yang luar biasa ya bagi penanganan pasien kita. Sehingga kalau tadi mungkin digambarkan ya, kita tidak harus lihat dinding lagi ya ketika kita melakukan terapi resusitasi pada pasien di depan bed pasien ya, sambil membawa itu sekaligus sambil kita melihat algoritma dari situ, nanti setelah ini apa kayak gitu, sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi memang sesuai dengan apa yang disampaikan Dokter Bowo tadi. Demikian dok. Ibu, mari kita cukupkan untuk diskusi ini. Sedikit saya simpulkan untuk panel ini, bahwasanya memang pengembangan dan penerapan teknologi di bidang layanan emergensi, baik itu yang berupa suatu tool atau instrumen untuk cognitive aid maupun penggunaan alat-alat kesehatan modern yang meskipun secara nominal mungkin tidak murah ya, seperti USG, kemudian videolaryngoscope ya, pada prinsipnya adalah untuk patient safety, terutama untuk pasien kritis di IGD. Dan tentunya penggunaan cognitive aid dan alat kesehatan yang modern dan high tech tersebut tetap tidak bisa menggantikan faktor wawasan klinis, clinical judgment, dan keterampilan klinis dari para praktisi di bidang emergensi. Ya,
Untuk Dr. Bowo, spesialis anestesi, Dr. Andri Oktavian, spesialis emergency, dan Dr. Rifdani, spesialis anestesi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dokter sudah bergabung dalam panel 1 di simposium seri ini. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dokter ya di event yang sama ini. Ya, untuk Bapak Ibu hadirin di sesi panel 1 ini, saya selaku moderator Andreas Dewanto menyampaikan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dan menyimak sesi panel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, baik, demikian untuk panel 1 simposium kami akhiri. Dari saya sekian, terima kasih. Selamat siang.